Haleluya, shalom, bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari orang-orang yang selalu disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, Dia selalu menopang kita. Sebab itu mari naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, yuk. Kami amini pujian ini Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Waktu kami dalam masalah apapun, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat itu menopang setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu setia menyertai langkah hidup kami. Bahkan Engkau berkata sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami Tuhan. Haleluya, sebab itu kami sangat bersyukur. Oh, yeah. Tuhan, Kau setia dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Oh, Kau gendongku sampai masa tuaku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, Kau setia. Amin. Dulu, sekarang, selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Oh, Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Putihkan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Kau gendongku, Kau gendongku sampai masa tuaku. Oh, Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Oh, Kau gendongku sampai selamanya. Haleluya. Kau gendongku sampai selamanya. Sampai selamanya. Kau menggendongku, Kau menyertaiku. Haleluya. Selamanya Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kiara lama shikara lamo, kiara lama se. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, selalu menopangku, selalu menyertaiku, yang tak pernah meninggalkanku sendirian. Oh, haleluya. Haleluya. Shikara labara 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 shikara namo.
kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sampai hari ini Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menggendong, Tuhan senantiasa setia dalam hidup kita. Itu karena Dia sayang kepada kita semua. Sebab itu mari teruslah bersyukur di hadapan Tuhan. Teruslah berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya, cintanya buat kita semua. Haleluya. Waktu kita dalam lembah kekelaman, waktu kita dalam masalah, banyak kali Tuhan tolong, banyak kali Tuhan menyertai. Sebab itu mari dengan iman nyanyikan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Yes. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online LOB Ministry. Saat hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan.
Saya percaya bahwa kita setiap hari, setiap detik, setiap menit kita perlu firman Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menghibur, bahkan firman yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Bapa. Roh Kudus, pimpin kami semua yang menyampaikan firman-Mu, bahkan kami yang mendengarnya. Kami bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu dari awal sampai pada selesainya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang senantiasa dituntun oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Ini ada lagunya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang percaya katakan amin. Yes, bahwa pastikan hidup saudara, setiap langkah kaki saudara, setiap langkah-langkah rencana dalam rumah tangga, rencana dalam masa depan saudara, rencana dalam pekerjaan saudara, biarlah Tuhan yang menetapkan, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan petunjuk untuk kita melangkah di dalam kehidupan saudara dan saya. Keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, bahkan terlebih dalam pelayanan. Biarlah kita senantiasa meminta tuntunan Tuhan, supaya ketika ada badai, ada masalah di dalam setiap langkah kaki kita, ada kerikil-kerikil tajam, ada kerikil-kerikil kecil, kerikil-kerikil besar yang menghalangi langkah-langkah kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan cucunya menjadi berkat. Saya berdoa keturunan saudara dan saya, cucu-cucu kita, cucu-cucu saudara dan saya, akan menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara Tuhan, tidak ada satu orang pun yang merindukan cucu-cucunya itu menjadi cucu yang biasa. Pasti kita semuanya merindukan keturunan kita, cucu-cucu kita mendapatkan satu berkat dan hidup mereka menjadi berkat buat banyak orang. Saya sangat diberkati kebenaran firman Tuhan ini. Kadang-kala kita mengklaim bahwa Tuhan, Engkau menetapkan langkah-langkahku Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya di sini ada terusannya, saudara. Jangan kita hanya menyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Memang saudara dan saya adalah orang. Orang ini ditentukan, orang ini ditujukan kepada semua orang. Tidak hanya satu pribadi. Mungkin hanya pendeta, mungkin hanya hamba Tuhan, atau mungkin sebagai gembala, atau sebagai pengerja, atau sebagai penginjil. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah khusus hamba-hamba Tuhan, tidak. Tetapi di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita hamba Tuhan,
Kalau kita pendeta, kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menuntun, saudara. Ini firman Tuhan sudah sangat jelas. Mungkin kita mempunyai jemaat banyak, kita gembala, tetapi kalau hidup kita tidak berkenan, Tuhan tidak akan menetapkan langkah-langkah kita kalau hidup kita tidak berkenan. Karena ini ada kelanjutannya, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Berkenan adalah hidup yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Apa yang Tuhan mau kita ikuti. Apa yang Tuhan inginkan kita mengikutinya. Apa yang Tuhan perintahkan kita melakukannya. Itulah orang yang berkenan kepadanya. Perkenanan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan menetapkan langkah-langkah orang yang punya jabatan tinggi. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah orang yang memiliki titel sarjana, profesor, doktor, S1, S2. Tidak. Tapi di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah orang kaya. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah khusus orang miskin. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah orang khusus orang mungkin orang yang berada atau orang yang memiliki jabatan, titel, pangkat dan segala macam orang berpengaruh, tidak. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kita hari-hari ini hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pandang statusmu. Untuk Tuhan menetapkan langkah-langkahmu, Tuhan tidak memandang titelmu, Tuhan tidak memandang jabatanmu, Tuhan tidak memandang apa yang engkau punya, Tuhan tidak memandang kekurangannya kita. Tetapi asal hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saudara. Tuhan akan menuntun langkah-langkah saudara. Dan di sini katakan bahwa apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Saya percaya orang yang berkenan, dan saya tahu pasti bahwa kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Karena di firman Tuhan di kelanjutannya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, berarti ketika kita berkenan di hadapan Tuhan pun, kita mengalami masalah. Kita mungkin akan jatuh. Kita mungkin mengalami masalah ekonomi yang ada. Mengalami masalah dalam keluarga rumah tangga yang ada. Tetapi di sini firman Tuhan tidak sampai tergeletak. Dengan kata lain, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah Mazmur Daud Bapak Ibu Saudara. Ya ini adalah dari Daud. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Ini adalah Mazmur dari Daud. Daud berkata ayat 23 sampai 26 ini sungguh luar biasa. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang berkenan kepada Tuhan saja, ketika dia mengalami masalah, dia terjatuh. Dengan kata lain, dia tetap mengalami tekanan, dia tetap mengalami masalah. Sedangkan itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi hidup kita kalau hidup kita tidak seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kita jadi babak belur. Mungkin kita bisa stres. Mungkin kita bisa segala macam yang kita lakukan. Mungkin kita bisa pelarian kita bisa ke narkoba, ke minum-minuman keras, ke pesta pora. Dan di sini dikatakan Mazmur Daud berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pengalaman Daud mulai dari muda sampai dia menjadi tua, Daud tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Daud memiliki pengalaman.
Daud memiliki satu pengalaman dari mulai muda. Dia dipelihara oleh Tuhan ketika menggembalakan kambing dombanya 2-3 ekor saja. Dia dipelihara oleh Tuhan. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah Daud melihat, aku melihat orang benar ditinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan di sini firman Tuhan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Saudara akan terus tetap disertai oleh Tuhan. Immanuel itu terjadi sebetulnya betul-betul terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Asalkan hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan tetapi tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, tetapi hari ia menaruh belas kasihan, ya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Oh haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan baik-baik. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Berarti dia mendapatkan satu anugerah, kemurahan Tuhan, mendapatkan satu panjang umur. Bisa menikmati umur panjang. Kenapa? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Pengalaman muda sampai dia tua, dia melihat bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin hanya Daud, bukan hanya pengalaman pribadi Daud saja, tetapi dia bisa melihat orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini pengalamannya Daud. Selain dia punya pengalaman pribadi, dia juga melihat pengalaman orang-orang yang di sekitarnya bahwa orang benar tidak pernah Tuhan meninggalkannya. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, kalau dikatakan anak cucu berarti kita diberikan anugerah untuk mendapatkan atau untuk bisa mendapatkan anugerah, bisa mempunyai umur panjang. Kenapa? Karena bisa melihat cucu. Puji Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan program ini. Saya berdoa kita semua akan mengalami panjang umur sampai melihat anak cucu kita. Mereka akan menjadi berkat buat banyak orang. Asalkan hidup kita benar dan kebenaran yang kita lakukan, hidup kita benar bisa tertransfer kepada anak kita, bahkan kepada keturunan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita sebagai orang tua, kita sebagai anak muda, biarlah hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita masih muda, biarlah hidup kita terus tetap hidup benar di hadapan Tuhan, supaya sampai kita tua pun Tuhan akan tetap tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Ini Mazmur Daud, pengalaman-pengalaman Daud yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ia jatuh, maka dia tidak akan pernah tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Bahkan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, mulai dari muda sampai tua, kita tidak akan pernah melihat bahwa orang benar itu akan ditinggalkan. Bukan orang yang punya sarjana, bukan orang yang punya titel pangkat jabatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi di sini dikatakan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan di hadapan Tuhan. Halo, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan jadi pakai ukuran bahwa aku diberkati, aku melimpah, aku punya jabatan, pangkat, titel, dan punya segalanya. Aku adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan mengukur dengan hal itu. Tetapi biarlah kita bisa melihat anak cucu kita diberkati. Mereka tidak pernah meminta-minta roti. Bahkan tiap hari dia bisa menaruh belas kasihan kepada orang. Ini yang agak susah. Mungkin kita bisa
mungkin kita bisa memberkati ketika kita diberkati. Kita bisa menaruh belas kasihan ketika kita mendapatkan belas kasihan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika kita tidak mengalami keberkatan Tuhan, ketika kita dianiaya, teraniaya, atau ada orang yang membenci kita, apakah kita terus tetap akan menaruh belas kasihan kepada mereka? Karena firman Tuhan adalah kasihilah musuhmu. Ini yang agak susah, saudara. Tidak ada ajaran lain selain ajaran Kristus untuk mengasihi musuh. Mungkin banyak orang yang ada di sekitar kita menganggap kita remeh, menganggap kita enteng, bahkan menganggap kita tidak punya apa-apa. Apakah kita tetap masih menaruh belas kasihan kepada mereka? Kalau kita diberkati, memberkati, itu sangat gampang. Kalau kita mengalami kelimpahan, kita menaruh belas kasihan kepada orang dengan kelimpahan kita, itu sangat gampang. Tetapi ketika kita mengalami tekanan di dalam hal apapun dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa menaruh belas kasihan? Tetapi saya mau katakan, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita sendiri kekurangan, sekalipun kita kekurangan kasih, sekalipun kita kekurangan kebahagiaan, tetapi kita tetap bisa menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Ini sungguh luar biasa, ini firman Tuhan. Saya baru mendapatkan rema ini sungguh luar biasa. Dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Bawa hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bawa hidup kami menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bawa hidup kami menjadi hidup yang senantiasa menaruh belas kasihan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, Bapa. Kami minta kekuatan yang daripada Engkau. Roh Kudus, urapi kami semua hari ini. Roh Kudus, berikan kemampuan kepada kami semua hari ini. Supaya kami mampu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mampu, Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu, Bapa. Supaya Engkau terus tetap menopang, menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang, yang menuntun setiap langkah kami, Bapa. Terima kasih, berkati pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT RW, pelosok-pelosok daerah yang ada. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dipulihkan secara ekonomi, materi, bahkan jasmani, terlebih secara rohani. Tuhan, Engkau pulihkan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Biarlah ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan terlebih hidup kami diberkati menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, menyertai kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.